Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi di Triam Channel. Kali ini saya kedatangan sebuah mesin bubut dari brand Molar. Mesin bubut ini speknya buat kelas hobi ya. Ini saya dapat di harga 1,2 jutaan. Sebelumnya saya pernah punya alat gini, tapi kurang kepake ya, karena si base plate-nya itu dari plastik gitu kan, jadi nggak kokoh begitu si centering sama si incernya di apa namanya, disetel, dikerasin, dia malah melenting kayak gitu. Akhirnya saya coba nih peruntungan yang kedua dari brand Molar, dan ternyata alhamdulillah ini mantep banget nih. Si base plate-nya atau si dudukannya itu aluminiumnya tebal, jadi potit lah, nggak bakalan meleot-leot lagi kayak gitu. Ini juga cocok untuk rumahan karena si voltasenya itu hanya di klaimnya itu di 600 watt ya, 600 watt. Terus si RPM juga klaimnya mulai dari 800 sampai di 3000 RPM per menit ya, seperti itu. Mantap. Secara build quality juga kokoh di sini. Oh iya, untuk kelengkapannya saya itu disertakan ini yang pertama ya, si dapat 2 buah kunci-kunci, terus juga dapat, nah ini nih, apa ini namanya, pokoknya ini itu untuk dudukan, jadi dia dibaut ini di sebelah sini untuk bikin-bikin kayak tatakan, asbak ya. Ini bisa, atau DIY yang lainnya lah. Saya kurang paham, tapi kalau misalkan tukang bubut pasti paham dengan fungsi alat tambahan yang seperti ini. Terus juga di sini juga ada skrup. Nah, si skrup ini untuk kita menyekrup ke dudukan ya, ke kayu nanti kalau untuk di base plate. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini ada. Udah disertakan untuk skrupnya ya. Kemudian juga di sini saya mendapatkan 2 buah chisel. Yang satu ini cekung ya, atau lengkung. Terus yang satu lagi oh ini tajam ya, pisau pipih seperti pahat ya. Selanjutnya yang saya dapatkan juga ini kelengkapannya biasa, buku manual book ya, buku panduan pemakaian. Yang satu lagi ini sama juga ya, berbahasa Inggris, kitab-kitab. Dan ini garansi Molar. Kalau teman-teman belanja di official Molar biasanya dapat garansi selama 3 bulan ya, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua, di 6 bulan berarti ya si garansi. Kemudian yang terakhir dapat juga cadangan carbon brush. Asumsi berarti si mesinnya ini masih brasit ya, bukan brushless. Gitu teman-teman. Oke deh, untuk spesifikasi lebih detailnya kita coba ya, kulik dan kita lihat ya. Let's go. Nah teman-teman nih, lihat ya dari dekat. Ini si incer orang bilang ya, atau centeringnya itu untuk pengaturannya itu bisa kita putar ke belakang dari sini dan ke depan, putar berlawanan arah. Nah ini penguncinya ya, tergantung nanti kita maunya seperti apa nih panjangnya. Ini maksimalnya enaknya itu di 60 cm ya teman-teman. Seperti itu. Terus juga untuk locknya itu di sini. Nah teman-teman, kalau ini unlock, dia jadi bisa geser-geser sesuai keinginan kita untuk bubut kayunya atau diameter kayunya itu berapa senti ya. Seperti itu, tinggal geser-geser.
Nah ini si relnya itu smooth teman-teman dan kokoh ya, mantap, tebal ini teman-teman. Nah, seperti itu, locknya tinggal gini aja. Nah ini udah lock. Terus si home-nya untuk si incernya atau si centeringnya ini juga kokoh teman-teman, tebal ini, mantap pokoknya si Molar ini. Murah tapi kokoh, mantap. Terus yang selanjutnya untuk dudukan si ciselnya itu juga kokoh ya. Dia bisa di-adjust. Nah ini seperti ini, bisa mundur dan bisa maju teman-teman, bisa sesuai selera kita ya. Ini juga kokoh, bahannya tebal, 1.200.000-an udah kayak gini, mantap ini. Nah terus kalau misalkan untuk yang si posisi tadi saya bilang, misalkan kita mau bikin asbak nih atau apa sih, misalkan cangkir dari kayu ya, ini bisa dirubah seperti ini. Nah bisa digeser bahkan sampai di 90 derajat. Jadi kita seperti ini nanti, seperti itu ya teman-teman. Jadi fleksibel dan kokoh, bisa di-adjust atau di maju mundurkan, dimiring-miringkan seperti ini sesuai keinginan kita. Kalau sudah misalkan sesuai keinginan kita, ya tinggal di lock aja. Ini juga seperti itu teman-teman, mantap. Oke teman-teman, sekarang kita uji coba nih pakai alat tachometer ya, untuk cek di spindle-nya itu putarannya untuk yang rendahnya di berapa, nanti di speed yang paling tingginya, di RPM tingginya itu ditembus berapa, apakah sesuai klaim di 3000 RPM. Kita mulai ya teman-teman ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling rendah ya, coba. Di 744, di 744 teman-teman ya. Oke, sekarang kita di speed yang full. Di 2.955 ya. Speed yang tingginya berarti cuman selisih sedikit ya, berarti sudah akurat seperti klaimnya ya. Ini barusan di 2.955 sedangkan klaimnya kan di 3.000. Mantap. Yang selanjutnya di sini juga nih ada switch bottom ya untuk reset ini ya. Untuk reset tinggal kita tekan saja. Di sini juga ada indikator LED, jadi kalau dia nyala sudah tercolok jadi ketahuan gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir ya, kita coba ini memakan daya berapa ya untuk wattnya. Kita lihat ya teman-teman, untuk rendahnya di berapa, nanti untuk di speed yang fullnya itu di berapa ya. Oke, 1, 2, 3. Speed terendahnya cuma 70 atau 69 ya, irit banget ya. Terus kita coba sekarang di speed maksimalnya. Di 380-an ya, under 400, berarti secara kesimpulan ini kalau pemakaian untuk rumahan yang listriknya masih 450 watt, walaupun di sini klaimnya 600, kayaknya itu beban tertingginya ya. Jadi amannya sih sebetulnya bukan di 450 tapi di 900 ini cocok ya. Karena kan sekarang udah jarang yang 450, kebanyakan itu sudah minimal 900, rata-rata rumah itu sudah di 1300 ya. Seperti itu teman-teman, mantap. Nah teman-teman, kita sekarang udah di TKP ya. Kita coba nih ya, si mesin bubut DIY ini buat hobi atau rumahan ya. First impressionnya itu kayak gimana nih, gitu kan. Kita juga belum nyoba nih gitu, apakah enak, nyaman gitu dibanding yang sebelumnya yang pernah saya punya. Tapi kita ngasal aja ya, yang penting jadi, soalnya kan saya belum proper nih, mau bikin apa juga bingung. Yang penting kita coba aja ya, uji performance sama kenyamanannya. Ntar saya pakai topeng dulu nih,
biar si debu kayunya nggak masuk. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung di speed tinggi aja. Nah, kita lihat dulu nih. Nah, udah agak lumayan kan teman-teman nih. Udah agak kena ininya. Kita lanjutin lagi ya. Nah, sekarang udah agak bulat gini ya teman-teman ya. Nah, secara performan yang saya rasakan barusan ini nggak ada drop power ya. Si powernya juga masih maksimal, walaupun barusan saya ada penekanan ya. Gitu, cuman ini hasilnya belum halus ya. Kita lanjutin dulu aja ya sampai bulat ya teman-teman. Kita coba ya. Ya, udah mulai bulat nih ya. Nah, sekarang kita coba nih satu lagi ya di si chiselnya itu. Nih yang ini nih, yang lancip ini. Ini buat apa sih fungsinya? Jujur aja, saya belum tahu ya. Kita coba dulu aja ya.
Mantap teman-teman. Ya, sebentar ya, saya ambil amplas dulu ya biar halus. Ini udah ngebentuk. Jadi maksudnya ini buat pion-pion kayak di tangga-tangga gitu, atau bisa buat si pepan-pepan catur itu kan suka ada ininya ya, kayak benteng pionnya. Ini juga kayaknya untuk DIY bisa dibikin teman-teman. Mantap. Sebentar ya, saya ambil amplas dulu. Moments later. Nah, di depan kita udah ada amplas nih teman-teman ya. Kita coba nih ya, biar halus nih. Wah, keren teman, halus ya. Contoh misalkan kita tinggal gergaji aja nih. Bentar. Nih, kita gergaji ya. Pakai gergaji buluk nih. Andaikan atau misalkan kayak gini nih. Ini experience aja ya teman-teman. Nah, kan. Satu. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita amplas dulu ininya. Nah, begini teman-teman hasilnya. Kalau buat yang udah proper sama ngerti itu, pola-pola bikin bubutan ini pasti lebih mantap. Ini hanya experience aja ya, sampling aja. Ini untuk penggunaannya seperti apa, peruntukannya seperti apa. Jadi buat DIY untuk orang yang hobi-hobi dan kreatif, ini udah keren teman-teman. Si mesinnya juga nggak panas nih, adem, normal, mantap molar. Sekarang kita kembali ke studio. Check it out. Oke teman-teman, setelah kita pengujian tadi di TKP, saya simpulkan bahwa si alat ini, si mesin bubut maksudnya ya, memang berfungsi dengan baik, terus juga si RPM-nya terjaga. Jadi saya ya bubut-bubut karena bukan spesialisasinya, cuman saya ngerasain feel-nya ya gitu kan di kayu yang nggak terlalu keras. Ternyata nyaman juga ya, oke juga nih buat DIY. Misalkan kita bikin kalau pion-pion di catur itu misalkan benteng yang kayak gitu ya, yang bisa dibobot-bobot. Terus juga bentuk kayu-kayu yang kayak kita kalau di tangga juga, kalau misalkan untuk kebutuhan rumah sendiri, atau kita bikin apalah gitu kan. Pokoknya ini apa yang teman-teman ada ide di otak gitu kan, di pikiran, bisa diaplikasikan ya. Atau mungkin tongkat-tongkat yang pendek misalkan kayak yang bulat-bulat gini gitu kan, bisa lah. Atau buat kita misalkan kalau istri kita atau orang tua kita ya, ibu kita misalkan, kadang kan yang buat masak itu namanya, ininya kadang-kadang si kayunya itu suka patah. Nah, kita bisa buatin juga seperti itu. Gitu teman-teman. Kesimpulan akhir, jadi di harga 1.200.000 untuk si mesin bubut molar ini, mantap, sangat worth it sekali ya, sangat layak kita miliki untuk hobi ya. Ingat ya, untuk hobi rumahan, karena memang si daya wattnya itu bersahabat ya, hemat. Jadi ini bukan spek untuk industrial ya. Untuk kita di rumahan, penghobi, DIY, ini sudah sangat dan lebih daripada cukup. Seperti itu. Dan untuk si yang saya suka itu kokoh si dudukan ini. Jadi kalau kita tekan kayak gitu kuat, durability-nya juga oke. Ini juga tebal. Jadi kali ini pembelian saya ini udah sangat benar ya. Nggak kayak yang sebelumnya saya pernah beli meot ya. Oke, good buat molar. Terus juga buat teman-teman
yang sudah subscribe, yang selalu komen, yang like juga, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya teman-teman ya, gitu kan, biar channel ini makin meriah, makin rame. Komen juga sebanyak-banyaknya, ada yang mau nanyain, mau komentar, mau membeli masukan seperti apa, bebas teman-teman, bebas tapi sopan. Oke, kita saling memotivasi, saling memberi spirit, saling memberi pengetahuan. Oke, kayaknya teman-teman segitu dulu. Saya Sony di sini undur pamit. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.